Jadi Kak Anto ini angkatan 1 nih, LKS Kota Palembang. Oke, yang dulunya itu SMA Bina Mulia Palembang. Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak? Maksudnya cerita sebelum menjadi alumni latihan kepemimpinan siswa. Oke, tahun 98 tepatnya bulan Juli 1998 akhir Juli. Dulu masuk LKS itu kan harus melalui dari unit-unit, LKS unit dulu ya. Nah, LKS unit itu kebenaran kami dari peserta tiap kelas itu ada 4 kelas waktu itu diambil dari 200 siswa itu menjadi 70 peserta LKS unit. Nah, kami dididik oleh ada beberapa alumni IKLKS dari provinsi waktu itu. Salah satunya Kak Charlie, terus Mbak Ayu, mereka alumni LKS angkatan 5 dan 6, terus ada Kak Siti Komaria, Kak Yateno itu angkatan 7 semua. Mereka alumni dari KLKS, terus menjadi panitia dalam persiapan LKS unit angkatan 1 zaman kakak dulu. Selama 2 hari diadakan pada saat itu, dan LKS unit itu salah satu syarat bagi kami para calon-calon pengurus OSIS maupun ketua OSIS. Makanya tahun 98 tuh nggak lama setelah pelatihan LKS tingkat unit diadakan pemilihan ketua OSIS. Tahun 98 itu juga kakak terpilih sebagai ketua OSIS sampai periode 1999. Berselang berapa bulan dari situ LKS Kota Palembang pada saat itu dikomandoi oleh rombongan almarhum Kak Hidayat Muslim, Kak Majaya namanya, dan kawan-kawan mengadakan LKS Angkatan 1 Kota Palembang. Pada saat itu masih di DPD Golkar tingkat 1 Sumatera Selatan beserta kawan-kawan. Tepat tanggalnya kakak lupa, tapi yang jelas akhir Juli pada saat itu dan awal Agustus diadakan di DPD Golkar tingkat 1 selama 4 hari, 3 hari 4 malam diadakan, yang pada saat itu pesertanya berjumlah 63 siswa dari tiap kota, kabupaten, tiap siswa, tiap sekolah-sekolah di Kota Palembang. Nah, mungkin itu. Oke, tadi kan udah nyerempet sedikit nih Kak, kita bahas terkait LKS Kota Palembang. Mungkin Bunga pengen tahu nih sejarah IKLKS sendiri, bukan yang Kota Palembangnya, dari IKLKS yang organisasi utamanya. Oke, kalau setahu kakak kakak ingat dulu pernah menjadi peserta tahun 98 itu Kak Husam, Kak Ejak, dan para pendiri-pendiri IKLKS itu sering bercerita bahwa IKLKS itu berdirinya tahun 95. Tahun 95 tepatnya tanggal 24 Juli dideklarasikan di gedung di aula DPD Golkar tingkat 1 Sumsel. Itu kalau IKLKS-nya hingga sekarang. Oke. Lalu umum nih tahu pasti kadang-kadang LKS tuh taunya kalau dulu LKS tuh dinaungi di bawah Golkar nih Kak. Nah, itu gimana sampai bisa terlepas dari naungan Golkar? Nah, ini yang sebenarnya banyak kawan-kawan yang belum memahami, termasuk kakak juga dulunya belum memahami. Kami berpikiran dulu bahwa IKLKS itu di bawah Golkar atau sayap Golkar, underbu Golkar, padahal tidak. Setelah kami dijelaskan oleh para pendiri dulu bahwa antara IKLKS sama Golkar tuh kita cuman simbiosis mutualisme pada saat itu, karena pada tahun 95 itu 94-95 khususnya rombongan para pendiri yang mengadakan LKS untuk mengaktifkan lagi di Sumsel ini itu kewalahan dengan tidak ada tempat pada saat itu. Makanya Kak Usam dan kawan-kawan itu kalau tidak salah beraudiensi dengan pimpinan Partai Golkar, rombongannya Pak apa tuh Pak saya, yang jelas udah meninggal almarhum, diterima. Akhirnya LKS Angkatan 4 dan 5 itu diadakan di Golkar pada saat itu. Pun pada tahun 95 setelah mengadakan Angkatan 5 itu langsung diadakan deklarasi untuk pertama kali berdirinya IKLKS di Sumatera Selatan ini. Bahkan itu sudah mencakup, boleh dikatakan karena pertama kali langsung nasional gitu kan. Nah, itu. Oke, jadi mungkin untuk seluruh
alumni IKLKS Sumatera Selatan nih khususnya harus tahu ya Kak, bahwa IKLKS itu sebenarnya udah terlepas lama dari Golkar. Oh iya, harus. Untuk masalah organisasinya memang dari dulu kita tidak ada keterikatan secara emosional atau tidak ada keterikatan secara khusus terhadap Golkar, tapi memang pada saat itu kan Golkar single majority, salah satu partai terbesar, dan Golkar yang hanya bisa memfasilitasi kita untuk menyiapkan tempat demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LKS, kan ini kan pemuda kayak gitu. Nah lalu Kak, pelaksanaan IKLKS yang pertama, maksudnya kegiatan latihan kepemimpinan siswa yang pertama itu kapan Kak diadainnya? Kalau LKS Angkatan 1 Kota Palembang diadakan pertama kali bulan Juli akhir, cuman tanggalnya saya lupa, yang jelas akhir Juli sampai kalau nggak salah tanggal 2 Agustus. Makanya tanggal 2 Agustus itu sekaligus menjadi ulang tahunnya IKLKS. Itu kalau bertanya LKS Kota Palembang. Ya. Kalau IKLKS Sumatera Selatan atau itu yang pertama digabung dengan yang Palembang? Beda. Oh, beda. Kalau untuk LKS Sumatera Selatan itu pertama kali diadakan tahun 90 malahan. Okay. Tapi yang diadakan oleh IKLKS itu dimulai dari tahun 94-95. Kalau 94 rombongan para pendiri yang mengadakan, kalau 95 terus sampai sekarang. Nah, kebenaran 95 itu baru dideklarasikan. Jadi 94 itu belum dideklarasikan, tapi masih kumpulan-kumpulan para ketua-ketua OSIS, para pemimpin-pemimpin siswa yang ada di sekolahnya masing-masing kayak gitu. Berarti itulah kenapa tahun 95 itu menjadi hari ulang tahun IKLKS ya? Iya, karena kesepakatan dari seluruh para pendiri untuk hari jadinya IKLKS ini ya tanggal 24 Juli gitu, 1995 sampai sekarang. Tadi kan kita bahas Kak, pertama kali diadakannya. Nah, mungkin kan ada tokoh-tokoh nih di balik pendirian dari IKLKS. Nah, mungkin bisa Kakak sebutkan yang masih Kakak ingat. Boleh. Untuk para pendiri IKLKS ini yang jelas pertama itu Kak Husam, itu alumni dari STM 1. Yang kedua Kak Agus Sulaiman, alumni STM 1 juga. Terus ada namanya Kak Ardian Utama Iskandar, sekarang sudah di Jepang, itu alumni STM 1. Kak Reza AR, itu alumni STM 1 juga. Terus ada lagi Kak Hendri Irawan dari SMA NU dulunya. Ada Kak Bambang Irawan dari SMK 3 kalau nggak salah. Terus ada lagi Kak Edmond Saraton SMA 11, Kak Jimmy Jatmiku dari Metodis 3 Palembang. Terus ada Kak Muslim Hidayat almarhum itu dari SMA PGRI 2. Terus ada lagi Kak Bobi Desanta itu dari YPBI. Ada Kak John Agus dan masih banyak lagi. Termasuk ada juga Kak Sutendi Mukrin, dan ada juga Kak Raud Dentas, Kak Ari, terus Kak Hambali, dan lain-lain banyak. Ada mungkin kurang lebih sekitar 40-an. Gitu. Oke, di balik tokoh-tokoh tadi kan Kak, dari kakak senior pendiri kita itu pasti kan ada nih Kak pengembangan lah, pengupgradean IKLKS itu yang hanya sesumsel lalu menyebar ke kabupaten kota. Nah itu kira-kira dimulai dari kapan Kak? Oh iya. IKLKS menyebar? Kalau setahu saya untuk IKLKS yang menyebar ke Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan. Itu dimulai dari Lahap waktu itu. Lahap kalau nggak salah tahun 97, kalau nggak salah 97-96 itu sudah duluan berdiri. Nah tapi setelah itu sempat vakum ya, karena kan setelah ngadain kegiatan kebanyakan pengurusnya kan nggak ada di Lahap lagi, mungkin bekerja di luar. Nah selain itu yang kedua ada juga di Oki. Oki itu dari tahun 2000 sudah bergerak, malahan tahun 2000 ketika selesai mengadakan LKS Angkatan 10. Nah alumni yang dari sana orang 3 dibantu oleh para ketua OSIS yang ada di Oki di Kayu Agung itu, mereka membentuk kepanitiaan yang jangan dilupakan juga awalnya dibuatkan karateker pengurus IKLKS IKLKS Oki. Pada saat itu ketuanya kita mau buatkan
oleh saudari Irma Yunita dan kawan-kawan pada saat itu tahun 2001, setelah selesai menjadi peserta LKS Angkatan 10. Nggak lama kemudian akhir tahun itu dikeluarkan SK Karateker untuk pembentukan kepengurusan PB IKLKS Oki, bentuknya Karateker. Nah, setelah di Oki itu ada juga kita langsung mengadakan di Musirawas sebelum pisah sama Linggau ya waktu itu ya. Nah, Musirawas itu tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 setelah dilaksanakan LKS Angkatan 12 kalau nggak salah, langsung kita adakan pembentukan LKS Musirawas. Itu kurang lebih kayak gitu 2011-2012. Nah, setelah itu ada juga kita pernah waktu itu buka di daerah Kabupaten Muba waktu itu tahun 2001-2002 juga kurang lebih seperti itulah. Kita buka juga di Prabu Muli, Muara Enim, terus Oku Timur, terus juga Oganilir. Itu Oganilir itu pecahan dari Oki pada tahun 2004. OI pisah dari Oki, kita buka juga Karateker langsung tunjuk ketuanya, langsung ada kegiatan, langsung sudah terpilih hingga sampai sekarang. Alhamdulillah hampir rata-rata kota kabupaten sudah mulai terbentuk sampai sekarang. Termasuk yang baru-baru ini ada Banyuasin, bahkan Banyuasin sekarang sudah lumayan bagus. Sebagai alumni Angkatan 1 Kota Palembang nih Kak, mungkin bisa Kakak ceritakan sedikit bagaimana perjalanan hadirnya LKS di Kota Palembang. Oke, untuk setelah LKS Angkatan 1 Kota Palembang itu tahun 98 itu pernah ditunjuk untuk ketua pertama kali, itu diadakan pemilihan, bahkan tahun 2000 baru diadakan pemilihan ketua LKS Palembang pertama kali. Kebenaran pada saat itu kakak juga ikut mencalonkan, akhirnya kalah suara. Terpilihlah pada saat itu Kak Aprilia selaku ketua, itu dari SMA 11. Pada saat itu kakak diminta untuk mewakili juga kan, mewakili kepengurusan, jadi wakil ketua. Tapi tidak lama, belum sampai setahun, Kak Aprilia tamat sekolah, dia langsung diterima bekerja di luar provinsi. Akhirnya itu diambil alih lagi oleh PB provinsi, pada saat itu Kak Reja sebagai ketuanya. Maka langsung ditindaklanjuti, di PLT kan kepada Kak Bambang. Kak Bambang Irawan, salah satu pendiri KLKS juga kan pada saat itu. Itu tahun 2001 ada, 2001. Nah, setelah Kak Bambang Irawan tidak lama juga karena bentuknya cuma PLT, jadi dilaksanakan lagi Musda yang kedua. Nah, Musda yang kedua itu pada saat itu terpilihlah Kak Akmal Fadila. Kak Akmal Fadila itu alumni dari Metodis 3. Setelah saudara Akmal Fadila menjabat setahun lebih, itu diteruskan oleh saudara Baizuri waktu itu, karena Kak Akmalnya banyak kesibukan di luar, jadi nggak bisa konsen untuk mengurus organisasi. Di tahun berapa itu Kak? Itu sekitar tahun 2002-an, 2001-2002 kayak itu kurang lebih kalau nggak salah. Nah, setelah Kak Baizuri jabat, Kak Baizuri ini dia sekarang dinas di kepolisian di daerah Kabupaten Muba sekarang. Nah, setelah Kak Baizuri selesai masa jabatannya, itu langsung diadakan Musda kalau nggak salah. Waktu itu terpilihlah waktu itu Kak Hambali dari alumni SMA Taman Siswa. Nah, dalam 2 tahun lebih Kak Hambali itu tidak bisa menyelesaikan kepengurusannya, sibuk dia kerja. Akhirnya diteruskan oleh Kak Azhar waktu itu. Kak Azhar itu kalau nggak salah tahun 2004-2005 kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah Kak Azhar selesai, diadakan pemilihan ketua. Nah, terpilihlah waktu itu kalau nggak salah Kak Junizar dari SMA 11. Nah, setelah Kak Junizar berjalan hampir 2 tahun lebih, itu di PLT kan ke Kak Reza Franky. Nah, Kak Reza Franky itu alumni dari SMA Trisula. Setelah Kak Reza Franky itu ada Kak Erwan
Kak Erwan itu dari SMA Taruna. Setelah Kak Erwan diteruskan oleh Kak Anissa dari SMA 8, Siti Anissa, bahkan Kak Siti Anissa 2 periode jabat selama 6 tahun. Akhirnya kemarin setahun 2 tahun yang lalu diadakan musda kan, terpilih Ari Siswanto sampai sekarang. Oke, Bunga pernah dengar Kak kalau di LKS Kota Palembang itu sendiri pernah vakum nih kegiatan latihan kepemimpinan siswanya, itu gimana? Jadi tahun 98 LKS Angkatan 1 diadakan menjelang untuk ngadain Angkatan 2 pada tahun 99. Kebenaran pada saat itu kan lagi situasi politik Indonesia kan lagi nggak menentu. 99 kan 98 memasuki 99 itu kan demo besar-besaran kan. Nah, jadi 99 kita vakum karena kondisi situasi tidak memungkinkan. Tahun 2000 juga kita sempat vakum karena kebanyakan dari alumni yang sudah tamat sekolah itu kan melanjutin kuliah banyak di luar Kota Palembang, akhirnya tidak bisa aktif lagi. Nah, masuk 2001 itu kita ngumpulin sisa-sisa alumni yang masih ada, kayak dulu masih ada Kak Darmawan, sampai sekarang ada Kak Ami, terus Kak Anjuli, banyak masih ada sebagian yang bisa kita rangkum. Itu kita gabungkan dengan alumni angkatan 9 provinsi tahun 99, alumni angkatan 10 provinsi tahun 2000 yang alumni dari Palembang, itu kita jadikan satu. Nah, pada saat itu Kak Reja AR selaku pemegang mandat waktu itu sebagai ketua PB provinsi menggantikan Kak Agus Sulaiman. Nah, di bawah komando beliaulah angkatan 2 Kota Palembang yang pada saat itu lagi kita bangun dari awal. Tahun 2001 itu resmi kita adakan LKS angkatan kedua. Nah, jadi tahun 99 vakum, 2000 vakum, tahun 2001 kita jalan lagi 2001. Nah, waktu ngadain angkatan ketiga kembali seperti semula, kita banyak kesibukan masing-masing. Akhirnya tahun 2002 itu sempat vakum Palembang karena proses peralihan juga di tubuh alumni. Akhirnya tahun 2003 baru kita bisa ngadain angkatan 3, 2004 ngadain angkatan 4. Nah, terus kalau nggak salah sempat vakum lagi 1 tahun 2005, akhirnya angkatan 5 diadakan tahun 2006. Nah, setelah itu nggak ada lagi yang vakum sampai sekarang. Berarti 3 kali vakum? 3 kali vakum ya, 3 kali selama mungkin 4 tahunan jangka waktunya. Makanya kita sampai sekarang baru LKS angkatan berapa kan? Nggak sesuai dengan umurnya ya. Nah, seharusnya kalau sumpah mau sesuai dengan umur, kita sudah angkatan 22 sekarang. Kalau disesuaikan. Karena kan emang tahun 99 itu keadaan mendesak ya. Kalau seterusnya itu ada ya di tubuh internal sendiri. Karena banyak yang sudah kerja, kuliah di luar. Oh ya Kak, Bunga nih sempat dengar nih Kak, kalau misalkan IKLKS itu kan kalau kebanyakan orang tua kan cuma di Sumsel aja tuh Kak. Tapi sebenarnya tuh ada yang di luar Sumsel. Nah, itu di mana aja Kak? Selain dari Sumatera Selatan, IKLKS ini pernah berdiri di Lampung, sudah di Lampung, di Bengkulu, dan terakhir itu di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Tapi sampai sekarang yang lebih intens itu Pangkal Pinang, Bangka Belitung sampai sekarang. Nah, kalau khusus untuk Lampung dan Bengkulu dia sempat vakum sampai sekarang. Jadi kita kesulitan untuk mencari alumni di sana yang sekarang ini alamat-alamatnya itu sudah nggak bisa dilacak lagi. Berarti yang masih aktif sampai sekarang itu Bangka? Ya. Bangka. Masih aktif sampai sekarang Bangka Belitung, karena sampai sekarang juga banyak alumni dari sana itu sudah masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi kayak di politik kan. Bahkan terbaru tadi ada anggota dari alumni KLKS itu menjadi anggota DPR Provinsi Bangka Belitung. Oke. Lalu Kak, gimana sih Kak cerita dari alumni satu Kota Palembang itu menjadi ketua IKLKS Sumsel? Oke, untuk itu terlalu lama ya, panjang juga sebenarnya. Awal mula untuk jadi ketua itu ada proses-proses yang sangat panjang yang kakak lalui. Ada berapa fase malah, dari zamannya Kak Reja, kakak sudah jadi pengurus. Zaman Kak Reja masuk zaman Kak Bobi jadi pengurus juga. Dari Kak Bobi ke Kak Anggrek masih pengurus juga.
dari Kak Anggra itu ke Kak Yopi jadi pengurus lagi, dari Kak Yopi ke Kak Akmal jadi pengurus, nah baru ke kakak lagi. Jadi dari 98 sampai 2020 ya sudah berapa? Jadi hampir separuh hidup kakak itu sudah ada di LKS. Ya 20 lebih. Tahun berapa kak? 98 sampai 2020 sampai sekarang. Yang kakak jadi ketua kemarin? Jadi ketua itu tahun 2013-an. Itu karena kepengurusan Kak Akmal, dianya berangkat ke Pekanbaru waktu itu, ke Batam atau Pekanbaru karena tuntutan tugas kan dipanggil kerja, akhirnya dititipkan ke kakak waktu itu. Nah dengan kondisi yang waktu itu banyak alumni yang sudah banyak yang kerja, kuliah segala macam, sibuk nggak bisa dihubungi, jadi hanya sebagian alumni yang bisa dikumpulkan, itulah yang kakak siapkan untuk bantu menyelesaikan kepengurusan LKS angkatan 22 waktu itu kan, sekaligus musda malahan langsung ngadain musda. Terpilihlah waktu itu Kak Yudi Pratama yang ketua DPRD Musirawas Tembari kan. Nah setelah itu Kak Yudi jadi ketua, sebenarnya kakak sudah niat untuk pensiun dari pengurus kan, kepengen jadi alumni biasa. Tapi karena Kak Yudi yang minta waktu 1 periode untuk dampingi, jadi dia langsung minta kakak jadi sekretaris untuk dampingi beliau. Nah, akhirnya karena kita juga backup dia, minta dia untuk jadi ketua, jadi kita bantu dia juga jadi sekjen kayak itu kan, waktu itu sekretaris. Nah setelah selesai masa periode, jadi pas angkatan 25 itu ngadain LKS angkatan 25 langsung musda. Nah setelah musda terpilihlah Kak Yopi Panutan ya sampai sekarang. Dan disitulah setelah selesai menjabat sekretaris, ya kakak pamit karena ngurusnya sudah terlalu lama, harusnya sudah ada proses kaderisasi, harus yang lebih muda, lebih segar, lebih punya stamina dan efektivitasnya lebih bagus lagi dari kakak gitu kan. Nah, akhirnya sampai sekarang sudah, cuman kemarin masih tetap Kak Yopi minta kakak untuk jadi pembina kayak Sumsel, sampai sekarang tetap berjalan baik. Nah, itu sedikit banyak perjalanan kakak dari alumni biasa dari 98 terus berkarir di KLKS, di KMPI dan di beberapa lagi lembaga-lembaga kepemudaan lainnya sampai terakhir jadi ketua LKS, walaupun itu sebenarnya bukan ketua hasil musda, cuma pelaksana tugas, menyelesaikan tugas dari ketua sebelumnya. Oke, mungkin perjalanan dari menjadi alumni pertama kali sampai sekarang kan panjang tuh kak. Nah dari kakak pribadi bagaimana sih kakak melihat jalinan alumni di IKLKS itu? Yang jelas IKLKS itu alumninya itu sama seperti saudara. Saudara walaupun bukan saudara-saudara tapi lebih dari saudara gitu. Sampai detik ini kakak ngerasain bahwa di LKS ini kakak banyak dapat hal-hal yang belum pernah kakak dapat, entah itu pengalaman, entah itu pendidikan, entah itu apapun yang belum pernah kakak dapat di bangku sekolah, ya kakak dapat di LKS. Bahkan dari LKS ini kakak bisa kemana-mana, bahkan bisa berpikir untuk menjadi sesuatu hal yang lebih bagus, lebih baik dari sekarang. Malahan cita-cita yang selama ini tidak pernah terpikir, setelah masuk LKS terpikir. Itu yang kakak rasain. Yang jelas silaturahim dengan alumni LKS ini ya, jauh lebih dari silaturahim dari orang-orang yang di luar. Lebih erat. Oke, terakhir nih kak, kan ini ulang tahun IKLKS tahun perak nih kak. Tahun ke-25 berarti ya. Nah harapan kakak sebagai alumni nih untuk IKLKS ke depan? Yang jelas kakak cuma berharap LKS ini tetap eksis, bisa berguna untuk masyarakat banyak, terutama pemuda. Tapi yang lebih utama lagi, setiap apapun langkah yang
dijalankan oleh IKLKS ini, jangan lupa 5 unsur yang harus kita pegang. Pertama, berguna bagi pemerintah, berguna bagi masyarakat, berguna bagi organisasi, berguna bagi diri sendiri. Nah, itu yang jelas berguna juga bagi diri sendiri juga kayak gitu. Nah, kalau seumpama sudah berguna bagi masyarakat, pemerintah, organisasi, diri sendiri dan masyarakat luas, insya Allah LKS tetap eksis. Nah, terus yang kedua, jangan pernah kita berpikir ada uang baru bisa berjalan, tapi berpikirlah bagaimana caranya tanpa uang kita tetap bisa jalan. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang selalu ditanamkan oleh senior-senior sejak waktu itu, sejak pertama kali, bahwa jangan kita patah oleh tidak ada finansial. Banyak organisasi luar yang nggak mau ngadain kegiatan karena nggak ada finansial, tapi di LKS nggak ada kayak gitu. Nggak ada uang tetap berjalan, dan itu sudah kita buktikan selama hampir 25 tahun dari dulu sampai sekarang. Pemerintah nggak bisa bantu dana, nggak apa-apa, tapi yang jelas tolong dibantu masalah rekomendasi. Kan itu yang sering terjadi sekarang kan. Dan itulah kenapa IKLKS Kota Palembang ini lebih dari organisasi-organisasi pemuda lainnya, bahkan jauh lebih. Belum pernah ada OKP yang memecahkan rekor muri, kita sudah. Nah, itu dia. Jadi harapan kakak kedepannya silaturahmi tetap kita harapkan, semangat tetap dijaga, terus harus berguna bagi semua orang, bagi pemerintah, bagi diri sendiri, organisasi dan lain-lain. Itu. Nah, terus jangan pernah masuk ke ranah politik. Kalau pribadi silakan masuk ke politik, tapi organisasi jangan pernah dibawa ke ranah politik. Seperti moto IKLKS Kak. Biar layar robek, biar kemudian patah, lebih baik tenggelam daripada putar haluan. LKS tetap jaya. Iya, baik. Terima kasih Kak Adrianto atas kehadirannya di podcast kita kali ini menyambut hari ulang tahun IKLKS ke-25. Terima kasih.